Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Wah, senang sekali ya, kita saat ini sudah masuk ke dalam bulan Desember. Siapa di sini yang suka dengan bulan Desember? Cici Feli sama Cici Ferdin suka nggak bulan Desember? Suka. Kenapa alasannya, coba Cici Feli dulu? Karena bulan Desember itu tuh banyak banget liburannya dan liburannya tuh bakal panjang banget. Oh, iya bener, liburan sekolah itu pasti adik-adik yang di rumah juga tunggu-tunggu tuh. Kalau Cici Ferdin kenapa suka bulan Desember? Nanti ada Christmas. Iya betul, di bulan Desember juga ada hari Natal memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama adik-adik, kita semuanya bangkit berdiri, siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa dulu yuk terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin kami memasuki bulan Desember ini ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan juga yang boleh memimpin sekolah kami, boleh berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin juga les kami ya Tuhan, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Dan saat ini kami mau datang di hadapan Tuhan, memberikan puji-pujian yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan, memberikan nyanyian yang terbaik bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kebaktian kami ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yuk sama-sama kita bangkit berdiri dengan semangat kita naikkan pujian nyanyi Glory bagi Sang Raja. Ambil gerakan ya adik-adik ya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan. Mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita semua merasa apa? Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita sedang nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari sama-sama kita mau sambut Sang Raja yang sudah lahir ke dunia untuk menebus dosa kita. Yuk sama-sama kita naikkan puji ini dengan lebih semangat lagi. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa namanya? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja.
Tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang Lause mengajak kita semua untuk duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, kami mau siapkan hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Katakan lagi. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Katakan sekali lagi, ku mau mendengar firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Berbicara ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui cerita yang akan kami dengar, dan ajarkan kami untuk taat mendengarkan firman-Mu. Dan ajarkan kami untuk memahami bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Kami siap mendengar cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Nah adik-adik, sebelum Lause cerita, Lause mau ajak adik-adik kira-kira tebak suara binatang apa yang Lause ucapkan. Nanti kamu tebak ya. Nah sekarang bunyinya gini. Bunyi apa adik-adik? Iya betul, itu bunyi babi. Kalau bunyi binatangnya kukuruyuk, kira-kira bunyi apa adik-adik? Iya betul, itu bunyi ayam. Kalau bunyinya meow, meow, kira-kira bunyi apa adik-adik? Bunyi kucing. Kalau bunyinya kuk, 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 kira-kira bunyi apa adik-adik? Iya betul, bunyi anjing. Tapi kalau bunyinya kain, 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 kira-kira bunyi apa adik-adik? Tahu? Itu bunyi anjing. Kalau kakinya kamu injak, itu bunyinya kain, kain, kain. Nah sekarang kira-kira ini bunyi apa ya? Mbak, mbak. Bunyi apa adik-adik? Ya, bunyi kambing atau bunyi domba. Nah adik-adik, ada seorang gembala yang punya 100 ekor domba. Nah gembala ini tahu domba-dombanya dan dikasih nama. Nah biasanya setiap hari gembala itu bawa domba-dombanya itu di padang guru, di padang berumput hijau untuk makan. Setelah itu sorenya pulang. Dan kalau pulang biasanya gembala itu hitung satu-satu ya, di absen dulu kayak di sekolah. Jerry, oh Jerry-nya ada. Terus domba yang bernama Henry, Henry-nya ada. Ada domba betina yang bernama Melissa, Melissa-nya ada. Ada domba lain yang namanya Tini,
Tini, mbe. Tini itu ada. Dia mulai gembalanya hitung 95, 96, 97, 98, 99, kok kurang satu ya? Wah, yang mana nih yang gak ada nih? Sepertinya Riko nih gak ada nih. Coba saya panggil namanya, Riko. Gak ada kedengaran. Sekali lagi, Riko. Gak ada juga kedengaran, Riko. Wah, ternyata adik-adik ada satu domba yang gak ada. Namanya si Riko. Dan gembala itu berpikir, ini domba seringkali nakal, tidak dengar-dengaran suara saya. Seringkali dia main sendiri, tidak mengikuti saya harus cari dia. Dan hari ini dia tidak ada di kandang, kemana dia? Nah adik-adik, karena hari sudah menjelang malam dan gembala itu kasihan. Waduh, kalau Riko itu ada di hutan, jangan-jangan nanti malam gelap ada binatang buas. Riko jangan-jangan diterkam oleh binatang buas. Maka timbul belas kasihan dari Pak Gembala. Walaupun dia sudah punya 99 ekor, tapi dia tidak mau kehilangan Riko. Maka dia berkata kepada istrinya, "Mah, aku mau keluar." Istrinya bilang kepada Pak Gembala, "Mau kemana?" "Tadi saya hitung domba-domba, ada satu domba yang gak ada, Mah." "Siapa? Riko ya?" "Betul, si Riko gak ada." "Udah ada Pak, udah malam, besok aja." "Bagaimana bisa, Mah? Kalau saya gak cari malam ini, takutnya si Riko itu diterkam oleh binatang buas." Akhirnya adik-adik, karena Pak Gembala itu sayang sama Riko, akhirnya Pak Gembala pergi mencari Riko kemana saja, termasuk harus pergi ke hutan. Nah adik-adik, kenapa sih Riko itu bisa kesasar? Riko itu akhirnya gak masuk ke kandang karena Riko seringkali tidak taat kepada Gembala. Nah satu hari waktu dia kesasar, karena dia lihat kupu-kupu, ada kupu-kupu terbang, dia ikutin, kupu-kupu itu terbang, dia ikutin. Wah, dia kejar kupu-kupu itu. Tahu-tahu ketika dia kejar, sudah menjauh, dia lihat, Pak Gembala udah gak ada, temen-temennya gak ada. Dan itulah yang membuat akhirnya Riko kesasar di hutan. Wah, hari menjelang malam, maka Riko itu lihat, wah ternyata ada macan. Wah, Riko takut, dan macan itu lihat Riko. Wah, Riko lari. Akhirnya Riko masuk ke sebuah gua dan bersembunyi di sana. Akhirnya macan itu masuk, lihat-lihat, mana ini dombanya? Mana nih? Kalau aku tangkap, aku jadikan makan malam yang lezat. Waduh, adik-adik, Riko ketakutan. Dia berusaha supaya badannya jangan gemeteran. Ya, dia berusaha supaya jangan keluar suara. Dia diem terus. Terus macannya itu cari kemana-kemana karena Riko diem. Akhirnya nggak ketemu. Macannya keluar lagi dari gua. Riko bilang, "Puji Tuhan, saya selamat." Dan tidak lama kemudian adik-adik, ternyata ada binatang buas yang lainnya. Tahu binatang apa? Badannya gede, ya, kulitnya hitam, ya, kesukaannya madu. Apa adik-adik binatang apa? Binatang beruang. Nah, waktu beruang nyium menggunakan hidungnya, dia pikir, wah pasti nih ini ada bau domba nih.
Di mana ya? Beruang itu jalan. Wah, pasti di dalam gua nih. Akhirnya dia masuk ke dalam gua. Dan Riko saat itu sedang bersembunyi di dekat batu-batuan. Maka dia berusaha tidak bergerak, tidak keluar suara, tidak gemeter badannya, dia tahan. Beruang itu cari, mana ya? Baunya ada, kenapa? Domba itu nggak ada. Akhirnya, puji Tuhan adik-adik, si Riko nggak ketemu, nggak didapeti oleh si beruang. Akhirnya beruang itu keluar. Si Riko bilang, puji Tuhan, saya selamat. Nah, adik-adik, tadi ada binatang apa? Ada binatang macan. Yang kedua ada binatang beruang. Tapi waktu dia bilang puji Tuhan, ada bunyi suara bunyi apa adik-adik? Bunyi binatang serigala. Nah, serigala salah satu kelebihannya apa? Hidungnya tajam. Jadi waktu dengar bunyi serigala, Riko juga ketakutan. Aduh, jangan-jangan aku diterkam nih. Jangan-jangan aku dimakan nih. Dan suara makin dekat di goa. Wah, Riko makin ketakutan. Dan bener aja adik-adik. Ternyata serigalanya itu masuk ke gua dan terus mencium. Serigala itu bilang, ada bau domba di sini. Kalau saya dapatin, saya cari sana. Wah, jadi makanan lezat bagi saya. Wah, Riko makin ketakutan karena serigalanya makin dekat. Dia terus sembunyi, dia terus nggak bergerak. Tapi serigala itu makin dekat karena penciumannya tajam. Dan dia mulai gemeteran. Wah, karena badannya bergerak gemeteran, bikin serigalanya makin tahu di mana Riko ngumpetnya. Akhirnya serigala itu makin dekat. Nah, kata serigalanya, pasti bersembunyi di sana. Nah, adik-adik, dia makin dekat. Riko makin ketakutan, tetapi waktu dia makin ketakutan, dia mendengar suara. Suaranya apa? Riko! Ternyata adik-adik, itu suara dari gembalanya. Nah, waktu ketakutan itu adik-adik, waktu gemeteran, Riko langsung berteriak, "Be! Wah, waktu si Riko teriak, serigalanya itu tahu di mana dan mau menerkam. Untung aja adik-adik, gembala itu langsung masuk menggunakan tongkatnya, dipukul serigalanya. Akhirnya serigalanya lari ketakutan. Dan Riko akhirnya keluar dengan selamat. Dan dia lihat gembalanya. Dia datang ke gembalanya juga lihat Riko. Dia peluk Riko. Dan dia bawa Riko pulang ke rumahnya. Dia bawa Riko pulang ke kandang. Adik-adik, gembala mencari domba. Walaupun Riko nakal, walaupun Riko tidak taat, tetapi Bapak Gembala itu sayang sama Riko. Dia cari Riko, dia temukan Riko. Dan ketika dia bertemu dengan domba Riko ini, dia senang dan bersuka cita. Adik-adik, Tuhan Yesus itu seperti seorang gembala. Dan kita ini, kamu ini, itu seperti Riko. Kamu seringkali tidak taat terhadap Tuhan. Kamu seringkali tidak taat terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu.
Tetapi adik-adik seringkali kan, adik-adik kalau disuruh sama papa, ayo belajar, kamu nggak taat, melawan orang tua. Disuruh mama, ayo bantuin mama, kamu seringkali tidak taat, tidak mau membantu mama. Kamu bukan hanya tidak taat kepada orang tua, kamu tidak taat kepada Tuhan. Kamu berdosa. Kamu tahu setiap minggu harus rajin ke gereja, harus sungguh-sungguh ke gereja. Tetapi waktu ke gereja, banyak adik-adik semua di rumah asik main game, main sepak bola, tidak mau ke gereja, nonton TV. Nah, ada perintah Tuhan supaya kita rajin ke gereja, tetapi kita tidak mau taat. Adik-adik, kita seperti Riko. Kita berdosa di hadapan Tuhan. Kalau ama kakak, ama adik, kita harus saling mengasihi. Itu perintah Tuhan. Hendaklah kamu saling mengasihi. Tetapi seringkali adik-adik terhadap saudara marah, ngambek, mukul adik, mukul kakak. Itu tandanya tidak taat kepada Tuhan. Kamu berdosa di hadapan Tuhan. Dan karena adik-adik berdosa, kita seharusnya dihukum. Kita seharusnya menghadapi bahaya. Bahayanya apa? Kita akan masuk ke neraka. Seperti Riko akan diterkam oleh binatang buas. Tetapi adik-adik semua, Tuhan gembala kita mau mencari kita. Tuhan Yesus dari sorga turun ke dunia ini. Dan dia mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Dan dia mencari kita. Dia ingin menemukan kita. Dia ingin membawa kita percaya kepadanya. Dan kalau kita percaya kepadanya, kita yang harusnya menghadapi kebinasaan di neraka, kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus gembala yang baik. Dia mencari kita orang berdosa supaya kita diselamatkan olehnya, sehingga kita dipindahkan kemana adik-adik? Ke kerajaan sorga kalau kita meninggalkan dunia ini. Itu karena Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Nah, adik-adik, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena percaya Tuhan Yesus, dosa kita diampuni. Yang kedua, setelah kita percaya, kita harus taat sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau kita rajin ke gereja, kita harus rajin ke gereja. Kalau Tuhan Yesus perintahkan kita mengasihi orang lain, kita harus mengasihi orang lain. Kalau Tuhan Yesus perintahkan kita hormat kepada orang tua, kita harus hormat kepada orang tua. Kalau Tuhan Yesus ingin kita rajin belajar, rajin beribadah, kita harus rajin belajar dan kita harus rajin beribadah. Adik-adik, Tuhan mencari kita dan kiranya kita taat kepada Tuhan. Lalu ajak kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Terima kasih Engkau mencari kami orang-orang yang berdosa, sehingga kami diampuni dosanya oleh Tuhan Yesus dan kami memiliki hidup yang kekal, masuk ke surga karena Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami. Ajarkan kami ya Tuhan, supaya kami memiliki hidup yang taat, mendengarkan perintah Tuhan dan mentaatinya sungguh-sungguh. Beri kami hati yang demikian. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa kita itu ciptaan Tuhan yang istimewa.
Yuk sama-sama Lause undang kalian untuk bangkit diri. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Ku istimewa di mata Tuhan Yesus. Semuanya pakai tangan ya adik-adik ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi apa? Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia bilang apa? Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Adik-adik, sekarang kita akan melihat video teman-teman kita yang berulang tahun di bulan November. Yuk sama-sama kita lihat videonya. Nah, adik-adik kita boleh ucapin selamat ulang tahun ya kepada teman-teman kita. Kalau kita punya nomor WhatsApp-nya, kita rumahnya dekat dengan teman kita boleh ucapkan happy birthday kepada teman-teman kita. Adik-adik, ada satu pengumuman, nanti tanggal 19 Desember kita akan sama-sama merayakan Hari Natal. Hari Natal kita nanti ibadahnya tanggal 19 Desember itu jam 5 sore lewat Zoom. Jadi adik-adik nggak ada ibadah lewat YouTube ya adik-adik ya. Adanya ibadahnya lewat Zoom jam 5 sore tanggal 19 Desember. Ya adik-adik, sama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang kita semuanya ambil sikap doa yang baik, kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami mau ya Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang istimewa, yang hidup kami selalu dipakai Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang berulang tahun di bulan November. Kiranya Tuhan yang memberkati hidup mereka ya Tuhan, jadikan mereka anak yang selalu taat kepada orang tua mereka, selalu cinta kepada Tuhan, dan juga jadikan mereka anak yang berprestasi di lingkungan sekolah mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu juga menjadi anak Tuhan yang selalu setia mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye.